warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yoter semua, apa kabarnya nih di sore hari ini? Semoga kalian semua dimanapun kalian berada tetap sehat dan tetap semangat tentunya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di Inspira Webinar Makin Pintar di Rumah bersama dengan saya, Arya Jikusuma yang akan menjadi host pada sesi kali ini. By the way teman-teman, gimana nih kaos yang saya pakai? Yacht Indonesia, keren nggak? Nah, buat teman-teman yang pengen kaos kayak yang saya pakai ini, bisa langsung cek di yamantop.com /store karena selain kaos, banyak juga di merchandise keren lainnya dari Yacht seperti tumbler, lanyard, dan juga notes yang disediakan oleh Yamantop. Jadi buat teman-teman bisa langsung nih cek di yamantop.com /store. Dan di sesi viral webinar kali ini, kita kedatangan narasumber yang keren banget. Dia masih muda, cowok gantengnya kayak saya nih. Dia adalah founder dari Sneezy Boom, yaitu Mas Rian Angkawijaya. Tapi sebelum Inspira webinarnya saya mulai, saya akan memberikan beberapa peraturan kepada teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman silakan bisa langsung tanya nih ke narasumber kita. Langsung aja ditulis di kolom komentar di bawah. Karena penanya yang beruntung akan mendapatkan free tiket webinar pada Kamis 23 Juli 2020 dari Yang On Top yang akan diumumkan di akhir sesi nanti. Lalu yang kedua, teman-teman dilarang keras banget nih, dilarang, nggak boleh berkata kasar dan juga mencemooh di dalam kolom komentar. So, langsung aja nih, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil founder dari Sneezy Boom, Mas Rian Angkawijaya. Buat gue aroma manis ini bukan hanya sekedar makanan, tapi di balik itu semua ada sebuah nilai yang kita pertahankan. Dari sejarahnya, prosesnya, tradisi di setiap daerahnya, dan aroma manis ini juga sebuah warisan budaya Indonesia loh. Tapi sayangnya, gak semua orang Indonesia tahu tentang proses aroma manis tradisional ini. Berangkat dari sini, Sneezy Boom terlahir untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan aroma manis tradisional di pasar internasional. Memang ini semua gak mudah, tapi gue percaya perjuangan itu seperti harum manis. Jika tekun menjalaninya, akan berasa manis pada akhirnya. Sweet Happiness with Sneezy Boom. Oke, selamat sore Mas Rian Angkawijaya. Apa kabarnya di sore hari ini nih? Selamat sore. Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Lagi di mana nih Mas? WFH sekarang nih? Lagi di mana nih? Tetap di kantor, namanya sedang merintis bisnis gitu ya. Jadi ya vibe-nya sehari-hari ada di kantor. Sneezy Boom, tidur juga di sini. Oke, berarti udah siap ya sharing untuk Yoter semua ya sore hari ini ya? Siap, insya Allah siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi silakan. Di waktu dan tepat dipersilakan Mas Angga, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya kepada teman-teman YOT. Saya bisa sharing di sini. Dan hari ini saya akan share sedikit tentang perjalanan saya bersama Sneezy Boom ya. Dalam share ini saya bukan bermaksud menggurui teman-teman, karena saya yakin banyak teman-teman yang di sini yang jauh lebih keren juga, yang lebih sukses juga gitu. Tapi saya berharap dari sharing ini kita bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Dapat tarik yang positifnya, buang yang negatifnya gitu. Nah oke, saya percaya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tapi hati-hati kalau udah sayang biasanya susah move on gitu kan. Jadi perkenalkan, nama saya Rian Adam Saputra Angkawijaya, nama panjangnya.
cuman lebih sering dipanggil dengan sebutan Rian Angkawijaya gitu ya, biar nggak kepanjangan. Karena kalau dulu pas zaman sekolah, saya nulis nama sepanjang itu di UN kelamaan nulis buletin-buletinnya gitu kan ya. Boleh di next Mas Aji. Oke. Bicara tentang UN, nah semasa sekolah dulu teman-teman, saya ini orangnya males teman-teman. Jangan ditiru ya gitu. Tapi ternyata perjalanan itu yang mengajarkan saya gitu, perjalanan kehidupan. Dan bisnis bagi saya adalah sekolah kehidupan. Lihat aja di foto ini, saya tidur di saat lagi ujian semester tuh. Jadi jangan ditiru ya. Itu kebenaran ada yang fotoin gitu, dan tiba-tiba kaget dipasang di mading sekolah gitu kan ya. Cuman bisa apa gitu, ternyata udah dipublish. Next, boleh Mas? Cuman alhamdulillah, meskipun saya males, saya ini suka banget namanya berkarya, berkreasi. Di zaman sekolah, saya sering banyak mendapatkan penghargaan dari audisi atau festival musik, hingga itulah yang menyelamatkan saya. Sebenarnya dulu semasa sekolah saya harusnya di DO gitu kan ya, dikeluarin karena banyak kasus, sering banget telat juga dulu, sering dipulangin dari sekolah, cuman saya sering banget bawa nama sekolah gitu. Ternyata dari karya itulah yang membawa saya, yang membimbing saya hingga sampai pada saat ini gitu. Dan saya alhamdulillah lulus di BINUS, Bina Nusantara University, S1 Desain Komunikasi Visual. Tadinya mau masuk jurusan musik, cuman ayah saya nggak ngizinin saya gitu, karena beliau bilang, dari musik kamu bisa makan apa gitu. Cuman itu kan pandangan orang ya. Saya hanya seorang anak, ya udahlah nurutin aja apa kata orang tua. Akhirnya saya memilih jalur seni lewat jalur desain komunikasi visual. Boleh di next Mas Aji? Nah, sebelum saya mulai bisnis rambut nenek ya teman-teman, atau harum manis tradisional ini, saya itu banyak bisnis yang telah saya lalui sebelumnya. Sampai pada singkat cerita, sampai satu titik, bisnis yang saya waktu itu paling besar adalah bisnis konveksi. Bisa dilihat di gambar ini, di presentasi ini, bahwa orderan udah lumayan banget. Saya waktu nanganin beberapa brand besar, cuman alhamdulillahnya, boleh di next dulu Mas? Tuh, bahkan saya sampai tidur, apapun saya perjuangkan di konveksi saya gitu ya, tidur di sana, selfie di sana gitu kan, eksis di atas, di antara kain-kain atau bahan-bahan yang belum dijahit gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, Tuhan tuh maha baik gitu ya. Saya dikasih cobaan, saya ditipu waktu itu sampai hingga ratusan juta, harus menjual mesin-mesin konveksi saya, harus ngekat beberapa karyawan juga untuk ngegantiin orderan si klien. Karena waktu itu lagi lebaran ya teman-teman, di tahun 2016-an, terus saya terima semua orderannya gitu. Pelajarannya apa yang saya ambil adalah jangan serakah teman-teman. Kalau memang kapasitas kita belum mumpuni, jangan serakah pengen cepet-cepet dapat omset yang besar. Waktu itu saya serakah karena lebaran kan demand fashion itu tinggi ya Mas Aji ya. Akhirnya saya tarik semua, saya ambil semua dari si klien brand besar ini. Ternyata saya nggak mampu, akhirnya saya lempar ke seseorang gitu, konveksi di Tangerang juga. Saya survei awalnya ada banyak karyawannya, yang kerja juga, wah profesional, tapi begitu H-1 sebelum pengiriman barang, dari orderan klien yang puluhan ribu piece itu, begitu mengirim barang, saya datang ke tempatnya ternyata udah kosong Mas, gitu kan. Jadi saya ketipu mentah-mentah, saya harus gantikan sesuai dengan harga jual. Waktu itu brandnya saya boleh sebut ya Mas ya, brandnya adalah brand dari Matahari, Rodeo Junior gitu kan. Jadi saya harus ganti sesuai dengan harga jual dia yang ada di toko-toko di Matahari itu, kan harganya tinggi ya, gitu, kalau jual ke end user. Ya dari situlah saya gantiin semuanya, saya sampai jual alat-alat, dari situ sisa uang 3 juta waktu itu Mas. Boleh di next? Nah, sisa uang 3 juta itu, saya bingung ya teman-teman ya, mau bisnis apa lagi gitu. Sampai akhirnya saya datang ke nikahan mantan gitu, bukan mantan, teman gitu ya. Bahaya nanti kalau istri saya dengar bisa marah. Nikahan teman gitu, terus ketemu sama teman-teman sekolah saya saat itu. Nah, terus salah satu teman sekolah saya nanya, sekarang lu masih inget nggak jajanan rambut nenek atau harum manis tradisional? Nah, dari situ saya ini orangnya kepo gitu kan. Karena bagi saya bisnis itu adalah tentang bagaimana memecahkan sebuah permasalahan gitu kan. Tentang mengurus sebuah permasalahan. Nah, saya pelajari lebih lanjut. Boleh di next, Mas?
Ternyata tukang arum manis itu saat ini sudah mulai menghilang, teman-teman, sudah mulai punah. Cuman bedanya kalau di Ragunan atau di satwa-satwa itu kan dilindungi ya kalau hewan-hewan. Kalau tukang arum manis tidak ada yang melindungi gitu kan. Bingung siapa yang akan melindungi mereka gitu. Sedangkan ketika saya riset si arum manis tradisional ini merupakan warisan kuliner budaya Indonesia gitu. Yang sayang banget kalau harus sampai menghilang kan gitu ya. Nah, dari sanalah saya mulai meriset lebih lanjut, boleh di next. Ternyata banyak tukang arum manis tradisional yang sudah mulai beralih menjadi tukang dengan jajanan yang lebih kekinian. Kayak contohnya tahu bulat, cilok, cimol, ya yang lebih kita sering lihat di SD-SD atau di sekolah-sekolah. Gitu. Next. Nah, masih ada yang ingat nggak nih sama si ibu polisi ini kan? Dulu ada di 86, sekarang kemana ibu ini? Gitu. Cuman bukan itu yang kita bahas saat ini. Jadi ketika abang yang hilang, di situ saya melihat sebuah peluang gitu. Jadi bisnis itu tentang bagaimana kita peka, tentang bagaimana kita melihat sebuah peluang yang ada di sekitar kita. Kebanyakan teman-teman itu ketika mau mulai bisnis, boleh berpikirnya besar gitu. Sampai pada akhirnya jadi mental down sendiri gitu. Waduh, ini kayaknya gue nggak bisa gitu. Padahal yang harus kita tanamkan dalam pemikiran kita atau diri kita adalah berpikir besar, tapi actionnya dari satu langkah yang kecil kayak gitu loh. Dan jangan cari ide kemana-mana. Biasanya di sekitar kita tuh ada masalah. Nah, dari masalah itu bisa jadi menjadi sebuah peluang gitu kan ya. Makanya bahagialah ketika Indonesia banyak masalah gitu. Karena di sana ada banyak peluang yang bisa kita berikan untuk negara kita. Next, Mas. Nah, saya nggak janjian sama Arman Maulana demi apapun ya, saya nggak bohong. Cuman 11 Januari 2017 terciptalah dan lahirlah Sneezy Boom gitu kan. Mungkin bisa jadi Arman Maulana menciptakan lagu ini buat Sneezy Boom gitu. Cuman itu perlu diklarifikasi sama Mas Arman. Boleh di next, Mas? Nah ini ya, teman-teman mungkin ada yang pernah nonton nggak sih? Nggak lah, pasti nggak ada ya, karena nggak jadi disiarin di Indosiar waktu itu. Cih. Anakku sekolah tinggi-tinggi jadi tukang arum manis ya. Jadi ini judul sebenarnya terinspirasi dari ketika saya merintis bisnis arum manis tradisional ini. Nah dari situ saya sharing ke ayah saya, ke orang tua saya. Cuman ayah saya bilang, kok bisnisnya kamu yang tadinya bisnisnya kan lumayan besar gitu ya, konveksi, kenapa jadi bisnis recehan kayak gini gitu loh. Sudah sekolah tinggi-tinggi, dikuliahin sampai S1, malah jadi jualan arum manis gitu. Nah, tapi saya waktu itu triknya adalah, nah ini mungkin juga buat teman-teman ya yang ada di dalam sesi ini, kalau memang orang tua kalian gak setuju, maka mintalah waktu gitu yang kita bisa terukur. Kalau saya waktu itu bilangnya, kasih saya waktu 1 tahun untuk merintis bisnis ini. Insya Allah saya akan berikan hasil yang terbaik. Boleh di next, Mas? Nah, ketika baru mulai bisnis ini, teman-teman, saya pribadi nggak langsung berpikir yang muluk-muluk, meskipun mimpinya besar gitu ya. Saya boleh ambil kutipan dari tagline-nya Tokopedia, cuman saya tambahin gitu ya. Mulai aja dulu, jangan malu. Karena banyak juga teman-teman yang udah kuliah tinggi-tinggi, sampai akhirnya harus merintis bisnis dari nol itu, mungkin ada sebuah pemikiran dalam dirinya, mungkin bisa jadi gitu ya. Malu gitu, udah gelar tinggi-tinggi, kok gue harus merintis bisnis yang bisa dibilang kan, quote and quote, arum manis tradisional ini waktu itu saya jalanin adalah bisnis recehan kan gitu ya. Tapi nggak tahu ternyata bisa juga menghasilkan ya lumayan juga gitu ya, penghasilan yang lumayan juga, bahkan sampai ratusan juta gitu kan ya per bulannya. Nah, mulai aja dulu, jangan malu gitu teman-teman. Jadi ya apapun yang kita punya saat ini, modal ketika bisnis itu bukan cuma modal materi loh. Jadi kalau orang bilang nggak ada modal, saya sih bilang itu hanyalah omong kosong gitu kan. Saya boleh anggapan gini deh, kalau memang modalnya itu adalah materi, saya coba misalnya Mas Aji nih mau mulai bisnis gitu ya Mas ya. Dengkulnya Mas Aji nih saya hargain satu dengkulnya 500 juta Mas, gimana Mas? 2 dengkul saya hargain 1 miliar tuh buat mulai bisnis kan. Nah, banyak sebenarnya berarti kan dalam artian mau nggak Mas Aji saya hargain segitu? Nggak mau kan?
Nah, berarti dengkulnya Mas Aji itu nilainya lebih dari segitu kan, gitu kan ya. Berarti ketika mulai bisnis, modal Mas Aji itu sebenarnya udah banyak banget gitu kan. Makanya dibilang modal dengkul, modal tenaga itu sama aja yang ada di dalam diri kita ini udah bernilai lebih banyak banget Mas gitu loh. Ya. Jadi modal itu bukan hanya dari materi gitu saya bilang ya. Jadi modal networking, modal tenaga, waktu, wah apalagi zaman sekarang udah borderless, bisa jadi dropshipper, jadi ngumpulin modal pelan-pelan, yang penting mulai aja dulu, jangan malu. Di next Mas, boleh? Nah, jadi saya juga punya konsep namanya resourcefulness ya. Jadi waktu itu saya mau punya display yang keren-kerenan lah, karena waktu itu sistemnya adalah titip jual di sekolah-sekolah kan. Akhirnya saya mikir apa yang saya punya saat itu. Oh, saya punya kardus bekas, bisa nggak kardus bekas ini ya jadi keren? Oh, ternyata bisa tuh, Mas. Jadi yang darinya before seperti itu, setelah pakai cefuk jadi afternya seperti itu, Mas, gitu kan. Sedikit promosi, saya bukan di-endorse sama cefuk ya, teman-teman. Boleh di next. Nah, ini nih, dulu kemasannya Sneezy Boom itu belum yang kaleng kayak di video tadi yang teman-teman lihat. Jadi masih seperti ini, masih pakai plastik ya. Boleh di next, Mas, langsung biar cepet. Saya tanpa malu waktu itu saya datang ke SMA saya, balik lagi, saya bilang ke Bapak Kumis yang ada di kantin, Pak, punten Pak, saya mau numpang jualan bisnis saya gitu kan. Bapak Kumisnya waktu itu sempat nyinyir juga, kamu kuliah kan tinggi gitu, sekolah juga di sekolah Bonafit, tapi kok jualnya kayak gini gitu, titip jual, ya nggak apa-apa, yang penting halal kan, saya bilang gitu. Boleh di next, nah kita udah pede banget bakal laku, ternyata yang hasilnya adalah nggak laku Mas gitu kan. 3 bulan bayangkan saya udah meriset, saya gunakan semua ilmu yang saya punya tentang bisnis, tapi ternyata nggak berhasil. Dan saya menemukan sebuah poin bahwa ilmu akan hanya menjadi sebuah teori tanpa kita praktikkan secara langsung. Gitu. Jadi ketika teori itu kita praktikkan, maka kita akan tahu gitu bahwa sejatinya ilmu itu bisa diterapkan dalam diri kita itu seperti apa gitu. Karena belum tentu teori-teori yang ada juga bisa works, bisa perform di dalam diri dan kehidupan kita, kayak gitu ya. Di next Mas. Jadi ketika gagal, sedih aku tuh gitu kan kalau kata anak-anak Jawa sekarang. Sedih aku tuh gitu. Nah, cuman saat itu saya berpikir bahwa pasti di balik itu semua ada sebuah hikmah gitu yang bisa diambil. Karena ya tadi bisnis itu adalah tentang sekolah kehidupan, ketika kita jalani maka kita bisa belajar banyak dari dalamnya. Boleh di next Mas? Akhirnya berbagai cara waktu itu saya coba, cuman tetap gagal. Sampai waktu itu harus nyales ke taman-taman bermain, nyales ke pasar. Terus juga waktu itu kalau teman-teman tahu ya di Tangerang itu ada namanya Super Mall Karawaci. Di situ kan ada e-center ya, teman-teman. Waktu itu pikiran saya sederhana aja gitu. Cobalah jual nyales ke dalam e-center itu. Ternyata di situ nggak boleh jualan kalau nggak ada izin gitu kan ya. Akhirnya ditangkap security waktu itu karena jualan produk beginian gitu kan. Nah waktu itu jualan di taman juga sempat ada yang bikin sakit hati gitu kan. Dikiranya jualan permen-permen narkoba gitu tuh. Yang zaman dulu sempat ada kasus-kasus kan ya. Karena rambut neneknya dulunya cuman warna nenek-nenek ubanan gitu ibaratnya. Sekarang hadir rambut nenek dengan versi ombre gitu. Ombre. Rambutnya warna-warni kan gitu ya. Padahal sebenarnya tenang aja teman-teman, Sneezy Boom tuh perizinan juga kita lengkap dari dinas kesehatan, dari perizinan halal pun insya Allah amanah gitu. Jadi semuanya bahan-bahan yang kita gunakan insya Allah baik lah untuk tubuh. Oke, di next. Akhirnya kita rebranding yang tadinya plastik menjadi kemasan cans seperti ini gitu. Banyak hal yang saya pikirkan dari core value-nya, ternyata bisnis itu mungkin ketika memulai kita bisa sesederhana mungkin, start small, tapi ketika sudah di perjalanan maka itu pun kita sebagai entrepreneur harus dituntut untuk berkembang gitu kan ya. Makanya banyak yang memang ketinggalan bisnis-bisnis itu karena memang culture budaya di bisnisnya itu tidak menerapkan untuk terus berkembang setiap hari. Kalau di Toyota kan ada Kaizen gitu kan ya. Jadi ya dituntut bagaimana kita untuk bisa improve setiap harinya. Boleh di next, Mas?
Dari kemasan, saya rebranding, dan cara saya dapat ide kemasan ini sebenarnya sederhana gitu, dan mungkin tidak didapatkan di sekolah bisnis manapun. Gitu. Waktu itu saya berpikir sederhana seperti ini. Saya tinggalnya kan di Cikokol ya teman-teman, di Tangerang gitu. Kalau ada orang Tangerang mungkin tahu lah daerah sini. Kita di belakang Mall Transmart Carrefour namanya gitu, kantornya Snezi. Nah, saya berpikirnya gini aja, kalau memang satu brand sudah ada di dalam retail modern market sebesar itu, berarti bisa dibilang quote and quote sudah settle gitu kan, sudah proper. Nah, yang saya lakukan waktu itu saya datang ke Transmart, saya ambil produk-produk snack camilan yang ada di bagian paling depan gitu. Saya ambil semua dari berbagai merek seperti Hello Panda, seperti apa namanya Astor, seperti ya lain-lainnya lah ya. Saya lupa ada yang namanya Spons, terus juga ada yang namanya Pringles gitu kan ya. Nah, mungkin teman-teman tahu lah inspirasinya dapat dari mana pada akhirnya. Nah, akhirnya saya bongkarin itu kemasannya, saya masukin produk saya lihatlah, saya print nih, desainnya saya print di HVS A4 aja dulu, ditempelin, kemudian saya nilai dari sudut estetikanya dan sudut fungsionalnya, gitu kan ya. Karena memang aroma manis tradisional ini, kalau kena suhu yang panas, dia bisa menggumpal menjadi gula lagi gitu. Makanya kemasan plastik itu nggak cocok buat si aroma manis tradisional. Akhirnya dari situlah saya coba ATM amati tiru modifikasi, saya jejerin semuanya dari yang pakai kemasannya Spons, Hello Panda, Pringles, Astor, dan lain-lainnya. Saya taruh di bawah terik matahari gitu, supaya lihat nih dari segi keamanan produknya bagus apa tidak, dari segi estetika produknya bagus apa tidak. Ternyata ya teman-teman tahu lah pasti inspirasinya dari mana yang saya dapat yang paling bagus. Oke, next. Itu bicara tentang kemasan. Nah, sekarang kita akan bicara tentang target market. Di next, Mas, boleh? Nah, ini ya kemasannya, teman-teman. Jadinya yang tadi plastik menjadi kemasan seperti ini dan ada 6 varian rasa. Saat ini kita ada 8 varian rasa. Di next, Mas, boleh? Dari target market yang tadinya generasi millennials atau generasi Z, maka saya rubah dari mana saya dapatkan target marketnya? Ketika saya nyeles, makanya saya bilang, pasti ada hikmah deh di balik semua yang sudah kita lewati gitu. Dari segala ikhtiar yang kita sudah lewati. Nah, ketika saya nyeles, yang aware terhadap si Snazzy Boom, yang at least bilang lucu, unik, itu adalah saya perhatikan wanita, gitu kan. Dan umurnya, rata-rata kalau nggak mbak-mbak karyawan, kalau nggak mama muda, anak baru 1. Makanya namanya Bakwan kan. Bakwan itu singkatan dari mbak-mbak karyawan gitu. Dan Mahmud Abbas adalah singkatan dari mama muda, anak baru 1 gitu kan ya. Kalau nggak ada Mahmud Macan gitu kan, mama muda, mama cantik gitu lah. Oke, di next Mas, boleh Mas. Termezzo sedikit ya. Nah, akhirnya dari channelnya, begitu saya tahu target marketnya seperti itu, saya lihat, saya bayangkan, saya research, di mana mereka ngumpul nih sebenarnya gitu kan. Nah, kolamnya ada di mana? Ternyata dari target market yang saya incer, kolamnya adalah di Instagram yang paling besar waktu itu ketika saya research. Nah, dari situlah saya mulai rebranding dari segi desain, dari segi color, dari segi ya segala sesuatunya supaya lebih relate dengan si target marketnya. Makanya jadinya warna-warna pastel color yang seperti saat ini. Boleh di next? Nah, yang tadinya jual 5 piece aja, wah Masya Allah susah banget deh, intinya kita sampai nyales aja udah susah gitu kan ya. Nah, terus kita jual kemana-mana susah. Ternyata begitu saya rebranding, amazing hasilnya, kurang lebih waktu itu saya berhasil ngejual sampai kurang lebih 1.000 piece dalam waktu 1 minggu gitu. Nah, di sini kan bingung juga gitu kan ya. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata ya namanya bisnis, teman-teman, pada poin kuncinya ketika kita punya value, punya sesuatu nilai untuk si target market kita dan selaras dengan apa yang mereka inginkan sesuai psikografinya, maka produk ini akan menjadi fit di lapangan seperti itu. Boleh di next? Tahun 2019 kita berhasil ngejual hingga kurang lebih 200.000 piece dengan rata-rata harga jual per piece-nya 15.000. Nah, kan lumayan banget kan ya. Kalau 15.000 kayak 200.000 piece aja udah berapa tuh. Nah, jadi yang tadinya dinilai recehan itu ternyata
kalau kita memang serius menjalaninya, kita fokus ya teman-teman, itu bisa juga loh menghasilkan suatu hal yang besar juga gitu loh. Cuman kan pertanyaannya, seberapa kita yakin nggak dalam bisnis yang kita jalani? Kayak saya ini dulu terus terang ngejalanin Sneezy Boom ini, saya partneran sama teman saya. Cuman begitu di tengah perjalanan, ya namanya bisnis gitu kan ya, kayak apa namanya, kayak pecutan kuda, kadang naik, kadang turun, kayak gini kan. Nah, ketika dalam posisi turun, kalau kita nggak punya belief system atau mental yang kuat sebagai entrepreneur, dia akan lari lah pasti. Dia akan cabut gitu. Kayak yang partner, ketika saya partneran dengan teman saya, ya saya juga nggak bisa memaksakan karena setiap orang itu punya belief sistemnya masing-masing gitu kan ya, dan punya jalan hidupnya masing-masing. Ya udah akhirnya dia memutuskan untuk berbisnis yang lain, pindah ke Bandung. Ya saya sih silakan gitu kan ya. Dan saya tetap percaya bahwa Sneezy Boom ini akan bisa besar. Dan apa yang mengejutkan, adalah ketika dia sudah mulai pergi, ternyata bisnisnya malah naik, kan gitu ya. Berarti ya kita sebenarnya diuji sih sebagai manusia ini, sebagai wirausaha juga, siapapun lah, nggak wirausaha doang, sebagai profesional juga kita pasti ada ujian. Cuma seberapa kita kuat-kuatan untuk menjalani hal itu gitu. Siapa yang kuat maka dia yang menang kan gitu. Next. Nah, dari situ yang tadinya bisnis recehan ternyata bisa juga jadi mesin uang hasilkan ratusan juta. Ya ini dari media lah. Biasanya ya memang kan buat apa namanya, clickbait gitu kan ya. Nama-namanya dibikin ini. Tapi ya alhamdulillah memang benar gitu menghasilkan uang bahkan sampai ratusan juta yang tadinya dilihat recehan itu gitu. Next. Nah, nggak ngira juga dari bisnis yang recehan ini bisa diundang ke beberapa media gitu kan, yang tadinya ngarepin bisa nggak dada-dada di TV, halo ma masuk TV gitu kan ya, kalau zaman dulu kan gitu bercanda-bercandaannya ya. Next ternyata bisa juga gitu loh dibawa dari yang bisnis yang recehan ini. Nah saat ini Sneezy Boom sudah mulai mengembangkan ke beberapa produk atau lini bisnis yang lain gitu. Karena ya tadi bisnis itu harus terus berkembang. Next. Kita sekarang punya Sneezy Sweetbread, jadi roti aroma manis. Di next, Mas. Lagi develop ini juga, cuman karena terkendala pandemi, terakhir kita sempat off dulu. Sneezy Corner. Di next. Nah, cara mengakali ketika waktu kemarin, mungkin bahkan sampai pada saat ini ya, di masa-masa pandemi ini, kan daya beli masyarakat itu mulai menurun ya. Nah, dengan harga jual Sneezy Boom yang bisa dibilang tinggi, maka saya harus berpikir, memutar otak, bagaimana bisa menyesuaikan dengan daya beli masyarakat saat ini gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat sebuah memakai strategi namanya downsizing. Jadi kita kecilin beratnya, juga dari segi kemasannya kita bikin lebih ekonomis. Akhirnya ternyata inilah juga yang menyelamatkan Sneezy Boom di masa pandemi ini gitu loh. Nah, jadi apa poinnya teman-teman? Ketika berbisnis itu kita harus membuka wawasan kita secara luas gitu loh. Jadi kita sudut pandang kita jangan hanya dari dari mata kucing lah kalau saya bilang gitu kan, cat view. Jadi kalau kucing itu kan dia hanya berjalan di darat, kalau dia ngelihat ke atas ya kelihatan paling enggak ketutupan pohon gitu kan ya. Tapi kita pakailah konsep bird view gitu, jadi mata burung gitu kan. Jadi kalau dari atas tuh kita ngelihat ke bawah tuh luas gitu loh. Jadi kita bisa melihat sudut pandang dan ilmu-ilmu lain yang mungkin bisa kita terapkan dalam bisnis kita kayak gitu. Di next boleh Mas? Nah ini ya yang tadinya mungkin saya jalani sendiri, alhamdulillah sekarang sudah bisa menjadi ladang rezeki, jadi ladang pekerjaan, tempat bekerja orang-orang yang ada di sekitar dari Sneezy Boom. Nah, Sneezy Boom nih teman-teman memanfaatkan sumber daya atau orang-orang kampung yang ada di sekitar si kantor Sneezy Boom gitu. Karena ternyata banyak sorry to say ibu-ibu yang janda atau ibu-ibu yang sedang berjuang juga untuk keluarganya yang mengalami
yang dalam kategori saya bilang ekonomi rendah gitu ya. Nah, dari situlah kita berharap bahwa bisnis Nezibum ini jangan sampai hanya memenuhi ego saya sebagai pemilik bisnis, kejar omset. Sebenarnya itu kan hidup kita juga nggak cuma di dunia kan. Jadi buat apa sih ngejar dunia terus gitu. Jadi saya berharap ya bisnis ini bisa berkah dunia dan akhirat. Saya sih selalu edukasi teman-teman di Nezibum tuh seperti itu gitu. Next. Nah ini ya, saya nggak mau kalah sama Mario Teguh, jadi saya bilang saya Rian Tegur ya. Jangan pernah meremehkan hal kecil, karena hal kecil itu bukan hal besar gitu kan. Dan emang bener hal kecil itu bukan hal besar kan. Jadi ya maksudnya adalah jangan pernah meremehkan hal kecil, karena hal kecil itu sebenarnya bisa menjadi hal yang besar sebenarnya seperti itu quotes-nya. Nah, boleh di next Mas? Yaitu dari situ diundang beberapa media. Terima kasih juga untuk media-media yang sudah turut membantu saya untuk melestarikan produk pangan lokal di Indonesia ini. Di next. Gak ngira juga dari bisnis yang recehan ini, teman-teman, alhamdulillah Allah, Tuhan kasih amanah buat saya untuk jadi di tahun 2018 saya jadi wirausaha berprestasi tingkat nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Gak pernah mengira gitu, bahkan pesaingnya waktu itu banyak banget ya teman-teman, bahkan sampai ribuan gitu. Tapi ya saya tahu banget yang ikut kompetisi itu adalah para pemilik-pemilik bisnis resto-resto yang sudah besar dalam kategori kuliner. Bisa dibilang saya mungkin bisnis recehan sendiri di saat itu. Tapi nggak ngira gitu, ternyata bisnis recehan ini bisa menghasilkan suatu hal yang luar biasa selama kita memberikan effort, memberikan belief, kepercayaan di dalamnya gitu, secara tulus. Di next, Mas. Alhamdulillah juga di tahun 2018 ya bertubi-tubi Tuhan kasih saya amanah, kasih saya rezeki yang berlimpah, saya bilang bersyukur. Saya punya mimpi untuk ikut waktu itu Wismilak Diploma Success Challenge gitu kan. Karena hadiah hibah modalnya cukup menggiurkan waktu itu sampai 2 miliar rupiah. Ikut kompetisi nggak yakin juga, nothing tulus, yang penting ikut aja dulu, ikhtiar dulu, suksesnya bonus. Akhirnya 8.000 orang waktu itu sempat ikut mendaftarkan diri di Diploma Success Challenge ini. Boleh di next, Mas? Dan lagi-lagi alhamdulillah saya menjadi juara 1 atau sebutan mereka adalah Most Valuable Challengers, teman-teman, di Diploma Success Challenge ini gitu. Lumayan banget hibah modal yang diberikannya juga, lumayan, Masya Allah, lumayan, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali dikasih Allah amanah ini, dan makanya saya selalu berdoa sih ketika ibadah saya bahwa ya intinya saya di dunia ini pengen bisa ngasih manfaat. Makanya saya bilang ke teman-teman tadi sharing di sesi ini bukan berarti saya menggurui, tapi saya berharap bisa ada sebuah hikmah gitu ya, sebuah manfaat yang bisa diserap oleh teman-teman gitu. Next, Mas. Mengapa entrepreneur? Next. Karena kalau dari agama saya, 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang gitu. Di next boleh? Itu yang pertama sih. Terus mempercepat karir dan pendapatan. Mungkin ketika awal kita merintis, kita berdarah-darah gitu. Waktu itu juga saya sempat, ya saya bisa bilang saya sempat sirik dengan teman-teman saya yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan besar gitu kan ya. Yang gajinya sudah 2 digit ya, udah wah besar gitu. Tapi lagi-lagi saya melihat, berkaca pada diri saya gitu. Saya ini di dunia ini mau ngapain sih? Karena saya yakin Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan visinya masing-masing gitu. Dengan visi dan misi masing-masing gitu ya. Jadi ya sudah, dari situ saya percaya bahwa saya ini untuk lahir sebagai seorang wirausaha untuk memberikan lebih banyak manfaat untuk orang-orang agar bisa menjadi ladang rezeki gitu. Next, boleh Mas, kita percepat aja. Nah, intinya sebagai entrepreneur juga bisa lebih banyak berbagi sih, udah pastinya gitu. Karena saya ini orang yang bisa dibilang cukup keras kepala juga, bisa dibilang idealis juga gitu, malas kalau disuruh-suruh. Jadi saya pengen bisa ngasih karya buat orang lebih banyak gitu. Next. Bisa berkarya tanpa terbatasi, udah pasti. Next. Dan saya pengen kayak setidaknya hidup di dunia bisa meninggalkan karya sih. Kayak Gesang meninggalkan Bengawan Solo, sekarang apa yang bisa saya tinggalkan buat dunia ini gitu. Nezibum, saya harap bisa meninggalkan manfaat baik di dunia ini.
Next. Ini quotes yang saya suka banget ya, yang Steve Jobs bilang, bahwa hidup kita ini terbatas, jangan buang waktu untuk menjalani kehidupan orang lain, dan yang terpenting jangan pernah terpengaruh oleh dogma orang lain. Karena yang menentukan kehidupan kita itu adalah diri kita sendiri, dan yang paling penting ikuti kata hati kita sih, biar kita nggak menyesal menjalani kehidupan. Next. Ini mungkin teman-teman yang masih jadi karyawan, tips peralihannya seperti ini sih, pakai Pareto konsep. Jadi gimana maksudnya? 80% dari waktu kita mungkin kerja di kantoran, 20%-nya mungkin bisa mulai pelan-pelan coba jualan, dropship, berbagai macam produk. Karena saat ini sudah borderless lah, sudah banyak platform yang bisa kita gunakan untuk kita manfaatkan sebagai langkah awal menjadi entrepreneur. Next. Itu aja dari ini dreams-nya tukang harum manis naik haji, nggak mau kalah sama tukang bubur yang naik haji bahkan punya episode sampai ribuan kan gitu. Maksud tukang harum manis nggak bisa sih gitu. Ya itu intermezzo sedikit. Boleh di next Mas? Ya saya suka membangun silaturahmi dengan teman-teman. Jadi mari bersahabat dengan saya, kita share. Insya Allah kalau saya bisa bantu teman-teman yang mungkin baru mau memulai bisnis atau sudah menjalankan bisnis, selama saya bisa bantu, saya akan bantu. Jadi silakan follow Instagram saya, @rian_angkawijaya, boleh kenalan, DM, silakan feel free. Jadi setiap saya bisa bantu, insya Allah akan saya bantu. Mungkin sekian aja Mas. Terima kasih, dan kata penutupnya adalah perjuangan itu seperti arum manis. Jika tekun menjalaninya akan berasa manis pada akhirnya. Oke, keren banget Mas Angga, Mas Rian Angkawijaya nih. Wah, Yoters semua gimana nih? Tadi udah nyimak kan, slide-nya tuh unik banget, lucu banget. Saya aja sampai ketawa-ketawa sendiri gitu kan, biar suara saya tuh nggak masuk gitu sama Mas Rian ini. Nah, Mas, ini ada pertanyaan banyak banget dari Yoters nih. Boleh silakan di ini. Yang belum kebaca aja ada belasan nih, tapi pengen banget nih saya pertanyaan dari awal dari saya nih. Kenapa sih Mas Rian awalnya nih pengen menjadi pengusaha? Kan Mas Rian dari cerita juga awalnya kuliah di kafe ya, tapi kenapa ingin menjadi pengusaha muda? Awalnya tuh gimana? Awalnya ya. Jadi kalau saya baru baca buku Grit, kalau teman-teman tahu ya, Angela Duckworth yang nulis ya. Itu keren banget. Jadi saya melihat ke masa lalu saya ketika saya kecil, saya itu suka banget yang namanya berkarya, Mas, gitu. Saya sebelum jalanin bisnis, saya punya social campaign namanya Superhero. Jadi itu gerakan sosial. Cuman saya belajar ternyata di hidup ini ada yang namanya ikigai gitu ya. Ikigai itu jadi nggak cuma passion, tapi suatu hal yang menghasilkan buat hidup kita, dan bisa bermanfaat juga lebih banyak gitu kan. Karena nggak naif, nggak munafik bahwa hidup ini memang butuh materi, uang ya maksud saya, untuk kehidupan, menjalani kehidupan. Nah, kalau saya hanya mengikuti hasrat saya untuk berkarya gitu, dengan saya menjalani gerakan sosial itu, sekarang dari mana saya bisa menghidupi keluarga saya gitu kan ya. Nah dari situlah saya melihat bahwa apa yang bisa berkarya secara luas dan apa yang bisa menghasilkan juga secara tidak terbatas. Akhirnya dari situ saya melihat bahwa bisnislah jalan yang harus saya tempuh, kayak gitu sih Mas. Terlepas dari apa produk dan jenis yang bisnis yang akan saya jalankan ya. Tapi pada intinya esensinya adalah bisnis jalan yang harus saya tempuh sih. Saya percaya bahwa itu adalah jalan hidup saya gitu. Kalau kata si Naruto kan itu adalah jalan ninjaku. Oh, jalan ninjaku. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Ruben Kurniawan. Hai Karian, apa sih yang melatar belakangi nama merek Sneezy Boom Kak? Sneezy itu adalah suatu hal yang catchy, keren gitu ya, yang manis gitu. Boom itu ada sebuah ledakan. Jadi sebenarnya saya terapkan, saya nggak mau ada embel-embel arum manisnya, tapi lebih kepada sisi filosofisnya, bahwa berharap suatu saat nanti Sneezy Boom akan meledak di pasaran dengan kekuatan arum manisnya, kayak gitu. Oh, oke. Filosofi sekali ya. Lanjut nih. Ada pertanyaan lagi nih dari Azahwa Asri Naila Namira. Halo Karian, bagaimana nih cara kakak bisa bangkit dari kegagalan dan meyakinkan diri kakak untuk berbisnis lagi? Bangkit. Sebenarnya kalau saya saat ini ngomong kayak gini, saya menganggap itu hal yang sulit ngelihatnya gitu. Tapi anehnya, ketika saya sudah punya belief system yang saya bilang tadi, saya sudah yakin bahwa saya sebagai ingin berjuang sebagai entrepreneur, maka ketika saya ngejalanin fase itu
itu nggak berat sama sekali loh gitu loh. Maksudnya ya ada saatnya ngedown, ada saatnya kesel, gondok juga, ditipu orang kan gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah seberapa lama kita mau terus jatuh gitu kan ya. Dan itu kalau diibaratkan seperti kita main trampolin tuh, kalau berpikir sederhana aja, kalau kita jatuhnya semakin dalam, ya kan kita main trampolin nih ya Mas Haji ya, lompat ke dalam banget, biasa lompatnya kan makin tinggi. Makin tinggi. Jadi itu dulu yang harus ditanamkan dalam mental kita sebagai wirausaha, gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa, bersedih itu wajar ya namanya manusia. Bersedih terlalu lama itu yang tidak wajar. Jadi kasih Jangan waktu. berlarut-larut ya Mas ya. Iya, bener. Jadi oke, 1 minggu ini gue mau bersedih lah. Gue mau di kamar gue nangis, meluk bantal, denger-denger lagu galau gitu kan. Itu is okay, nggak apa-apa. Tapi setelah 1 minggu harus bangkit. Itu aja sih. Oke, harus bangkit lagi. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Carlos Edison William Tobing. Hai Karian, apa sih yang harus disiapkan atau dibutuhin bagi kita yang ingin memulai bisnis nih Karian? Tadi selain modal dengkul, mungkin ada lagi yang mau di-sharing ya? Yang harus disiapin ya? Sebenarnya ya gini sih, paling kalau saya lebih sukanya pakai konsepnya tadi Pareto itu sih. Jadi nggak apa-apa, kita build idenya dulu, kalau bisa ya research pasar, terserah lah, terapkan ilmu-ilmu yang mungkin udah dipelajari, tapi itu saya pikir untuk memulai 20% aja dulu deh. Jadi anggapnya gini, kalau kita terapkan dalam hal konkretnya, kita pakai ilmu Pareto konsep 80%, 20%. Kita punya 10 hari untuk menjalankan bisnis, gitu kan ya. 20%-nya berarti adalah 2 hari. Bener kan? Gitu kan ya, dari 10 hari itu. 80%-nya adalah 8 hari. Kan gitu ya. Nah, 2 hari kita pikirin ide bisnisnya, pikirin siapa suppliernya, kalau yang pakai supplier, terus pikirin mau berkembangnya kemana. 80% atau 8 harinya pakai untuk action di bisnisnya. Jadi dari situlah learning by doing. Jadi kita coba execute idenya, kita lihat nih apa yang salah gitu. Dan ketika memulai bisnis, berpikirnya kita twist dulu mindsetnya, bahwa berpikirnya jangan mikirin bahwa produknya harus laku dulu. Aneh kan? Tapi pikirin 100 orang yang mau menolak produk kita. Gitu. 100 kalau nggak 20 lah, it's okay, bebas. Dari situ dicatat di list dalam notes, bawa notes gitu kan, atau di HP, tulis kenapa mereka nggak mau beli produk kita. Dari situ kita bisa dapat konklusi dan kita cari solusinya, gitu kan. Oke, kalau Senezibum tadi kan berarti orang menolak produk karena kemasannya atau si aromanisnya kalau kena suhu panas ini dia pakai kemasan plastik akan menggumpal dan akan tampak lebih seram gitu produknya. Jadi orang bisa mikir bahwa ini permen yang ada narkobanya lah, bla 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 gitu kan ya. Terus target marketnya salah. Ternyata mereka ada beberapa yang generasi Z ini yang masih kecil itu masih tidak familiar dengan si produk rambut nenek ini kan, apalagi kalau saya bilang rambut nenek gitu kan, udah serem banget, gila rambut nenek dijual gitu kan ya. Kalau yang generasi millennials ya mungkin yang akan lebih paham karena semasa kecilnya dia udah terbiasa atau familiar dengan produk ini. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi, untuk memulai cari dulu kegagalan, berpikir ya, cari kegagalan, anggaplah 100 orang yang mau nolak produk kita gitu. Tapi kalau dari 100 itu ternyata ada yang mau beli 50, ya alhamdulillah, berarti memang produk kita hanya perlu direvisi 50%-nya lagi, kan kayak gitu ya. Nah, dari situlah baru kita turn back, kita balik lagi, kita mulai review lagi, apa aja yang kurang, kita perbaiki, kita rebranding, kita jual lagi. Pasti saya percaya itu produk akan jadi lebih works, akan lebih punya market fit yang lebih besar gitu. Gitu sih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Naimah Mariam. Halo Karian, saya Naimah mau bertanya, ketika satu bisnis telah berjalan dengan baik atau stabil, telah menghasilkan cukuplah besar penghasilannya, kakak lebih memilih untuk investasi, menabung hasil penjualan, atau mendirikan usaha baru. Lalu jika buka usaha baru yang lain, bagaimana nih standar usaha pertama agar bisa dibilang sudah stabil dan bisa ditinggalkan untuk fokus ke bisnis yang baru? Oke, bisa. Jadi sampai titik apa gitu ya bisa meninggalkan bisnisnya gitu ya. Jadi sebenarnya, sorry sebentar, saya minum bentar boleh? Banyak yang boleh.
Seret. Nih botol minum saya segede gini gitu. Jadi oke, kita balik dengan gimana ya caranya bisa titik tahu bahwa kita keluar dari bisnis itu. Jadi kita ini perlu ada namanya exit plan. Kalau saya pribadi, terus terang jujur nih di forum ini terbuka, saya juga belum tahu sih exit plan saya ini sampai kapan gitu. Karena saya masih terlalu asik sih buat jalanin si Sneezy Boom ini. Dan saya nih prinsipnya lebih kepada saya harus punya value gitu. Jadi Sneezy Boom ini saya kembangkan justru bukan dari saya harus pindah ke jualan produk atau punya brand yang lain ya. Tapi lebih kepada nilainya saya lebih luaskan. Yang tadinya mungkin Sneezy Boom hanya untuk melestarikan aroma manis tradisional Indonesia. Saat ini saya tadi bilang juga bahwa melestarikan dan mengembangkan produk pangan lokal di Indonesia. Gitu. Jadi ketika saya riset lebih lanjut, ternyata produk pangan lokal di Indonesia ini luas banget, Mas Aji gitu. Jadi nggak cuma aroma manis tradisional, tapi apa yang bisa saya ambil, formula dari kesuksesan si aroma manis ini yang sudah saya lalui, akan saya duplikasikan ke dalam produk-produk yang akan di-launching Sneezy Boom nantinya. Kayak gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kapan pindahnya, saya juga nggak tahu sih kapan pindahnya gitu. Tapi kalau buat saya kasih masukan teman-teman, punya exit plan sih. Kalau ditanya saya akan investasi apa gimana, teruskan bisnis, saya akan terusin bisnis Sneezy Boom ini sih terus terang gitu ya. Kalau saya punya investasi pun atau saya nanam share saham ke perusahaan atau bisnis yang lain, nggak mau saya yang ngejalanin gitu loh. Karena sayanya masih mau bermain di Sneezy Boom ini kayak gitu loh. Gitu sih Mas Aji. Oke, thank you. Nah ini ada pertanyaan sebenarnya dari saya pribadi. Mas Rian dulu awalnya bikin Sneezy Boom itu Mas Rian yang buat si rambut neneknya atau menggandeng nih akang-akang rumahnya gimana sih Mas? Boleh sharing nggak? Oke, jadi saya akan share dulu. Sebelumnya banyak orang tuh yang mikir bahwa rambut nenek gulali Indonesia ini yang pakai mesin ya Mas ya, yang ada di pasar malam, tau nggak yang pakai mesin yang pakai gula ini yang diputer ya. Nah sebenarnya itu tuh di abad ke-18 sih baru ditemukannya di Eropa gitu. Di abad ke-19 oleh Dr. Wilson tuh ditemukan mesinnya. Jadi itu bukan asli Indonesia gitu loh. Kalau yang Sneezy Boom bikin ini, dia memang warisan kuliner budaya Indonesia. Makanya kalau teman-teman perhatikan ya, di bawah logo Sneezy Boom itu ada sebuah tulisan unik. Itu bukan tulisan Thailand, itu tulisan Honocoroko Jawa. Yang tulisan artinya adalah Arbanat, Mas. Jadi Arbanat ini nama asli dari aroma manis tradisional ketika dia pertama kali lahir di Lamongan. Kayak gitu loh. Namanya Arbanat. Dulu jualannya pakai rebab. Rebab tuh kayak biola gesek gitu. Yang ngek-ngok. Ditukar sama kardus bekas atau koran bekas. Nah, story itu kan yang sayang gitu kan ya kalau harus hilang gitu. Sebenarnya itu warisan kuliner budaya. Nah, dari situlah kita angkat si Sneezy Boom ini. Nah, kalau yang bikin awal-awal, saya nggak bisa bikin ya terus terang. Tapi namanya bisnis kita harus resourcefulness tadi. Jadinya berpikirnya sharing ekonomi, lebih banyak orang yang bisa terlibat juga dalam bisnis kita kalau bisa gitu kan. Nah, saya hire kerjasama dengan pengrajin lokal di Lamongan waktu itu. Cuman memang ada tantangan tersendiri, Mas. Karena mereka sudah puluhan tahun berpengalaman di dalam dunia aroma manis. Ketika kita mau kasih SOP, ya SOP aturan bermainnya supaya bisa lebih layak dikonsumsi oleh masyarakat. Karena sebelumnya aroma tradisional ini yang bikin mereka menghilang tuh karena ada sebuah dogma bahwa itu makanan yang jorok, makanan jalanan yang memang yang street food banget lah, yang bahkan abangnya pun ya jorok lah bisa dilihat gitu kan. Dari dia cara kalengnya aja karatan gitu loh, kayak gitu. Nah, ketika saya mulai bikin SOP, mereka marah gitu loh. Kamu ini anak baru gitu, saya ini lebih pengalaman, ngapain kamu ngatur-ngatur saya gitu. Lagi-lagi dalam hidup, kita nggak bisa bantu semua orang sih. Kita bantu aja orang yang mau bisa kita bantu. Akhirnya saya alhamdulillah dapat orang yang bisa, pengrajin aroma manis yang sudah berpengalaman lama, yang bisa sama-sama diajak maju. Dan itu sampai sekarang. Kayak gitu. Karena buatnya nggak mudah, Mas. Coba dilihat di video tadi. Iya. Saya tahu itu. Pernah latihan, tangan saya tuh sampai kapalan tuh, kayak kebakar gitu. Itu berat banget ya, Mas. Kalau ditarik tuh berat banget. Ya? Berat juga dan juga panas, Mas. Karena pas lagi panas-panasnya itu justru harus ditarik. Kalau nggak aroma manisnya nggak akan halus.
Oke. Kayak gitu. Jadi rambutnya nggak akan halus gitu. Ibarat kalau rambut manusia tuh dia nggak pakai sampo gitu kan. Oh iya, nggak Bukan pakai duta, conditioner. bukan duta Sunsilk, Ced. Oke, nih ada pertanyaan selanjutnya dari Monica Azharani. Halo kalian, saya Monica mau bertanya bagaimana nih testing kalau ide atau masalah yang kita identifikasi itu memang potensi bisnis kita, Mas. Gimana? Sorry. Bagaimana testing kalau ide atau masalah yang kita identifikasi itu memang potensi nih sebagai bisnis kita, Mas. Oh, oke. Potensi sebagai bisnis kita. Yang pertama adalah apakah konsumen yang memang sudah beli produk kita, ini sih nilai-nilai dasar, ini sih patokan dasar ya. Mereka mau beli lagi nggak sih produk kita, gitu kan ya. Terus, apakah memang bisnis ini sustainable apa tidak gitu, bisa dibesarkan apa tidak, kita lihat bisa melihat bahwa visinya 5 tahun atau 10 tahun ke depan tuh seperti apa, kayak gitu. Dan biasakan kalau saya prinsipnya adalah untuk menghindari komoditas sih. Jadi barang-barang komoditas itu biasanya orang akan membanding-bandingkan secara price, secara harga gitu. Dan itu biasanya akan lebih sulit untuk bersaing gitu. Jadi terapkanlah, makanya Sneezy Boom ada value-value dari segi brandingnya yang kita tanamkan di dalam. Jadi gimana caranya, PR-nya adalah bagaimana orang itu nggak menilai bisnis atau produk kita dari segi harga aja. Meskipun ada, ya itu wajar gitu loh. Tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk keluar dari permainan komoditas ini sih gitu loh. Gitu sih Mas Aji. Oke. Nah, ini kita udah hampir di penghujung acara nih. Mungkin bisa diulang untuk top words-nya nih buat teman-teman Yoters yang tadi nyimak, yang udah nanya juga, bisa diulang nggak, Mas Rian? Top words-nya. Yang pasti sih yang selalu saya bilang sih bahwa ya perjuangan itu seperti arum manis gitu. Oke. Jika tekun menjalaninya akan terasa manis pada akhirnya. Oke. Manis pada akhirnya ya Mas. Oke, thank you banget Mas untuk sharing kepada kita semua, pada Yoter semua. Sama-sama. Pribadi di sore hari ini, terima kasih udah meluangkan waktunya. Dan teman-teman Yoters, gimana nih sharing dengan Karian Angka Wijaya tadi soal rambut nenek yang juga arum manisnya nih. Wah, nah saya juga mau memberikan yang tadi sudah menyimak pemenangnya nih. Ada 5 orang pemenang yang mendapatkan free tiket webinar pada Kamis 23 Juli 2020. Yang pertama ada Ruben Kurniawan, yang kedua ada Naimah Mariam, yang ketiga ada Carlos Edison William Tobing, yang keempat ada Azahwa Asri Naila Namira, dan yang kelima Monica Azrahra. Dan selamat kalian untuk berlima nanti akan dihubungi oleh tim yang Antap, dan terima kasih untuk Karian Angka Wijaya yang udah sharing kepada kita semua. Dan buat teman-teman daripada bingung nih selama WFA kerja di rumah gitu kan, buat teman-teman bisa juga ikutan Inspira Webinar presented by Astra pada tanggal 1 Juli 2020, melanjutkan sharing bareng bersama dengan Kak Muhammad Alif, founder dari @dalangpelo. Nah, buat kalian yang ingin daftar, langsung aja nih diklik di youngantop.com/webinar. So, acaranya gratis, jangan sampai ketinggalan. Akhir kata, saya Arya Aji Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan see you on top.